Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam dengan tema dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu dapat bermanfaat dan dapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Fatihah. Selesai? Baik. Sebelumnya kakak absen satu persatu terlebih dahulu ya. Muhammad Alim Nur Hadir. Muhammad Alfi Ilman Sakit. Sandia Sukurniawan Zulkan Hadi. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Lanjut, kita akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Sebelumnya nama kakak itu Faris Akbar ya, kelas B. Untuk nama sekolahnya itu yang diajar oleh MTS Olinuha Bogor, berada di Desa Bojong, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Oke, untuk yang pertama kita ada riwayat hidup Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada data beliau yang bernama Kilab. Ya, jika diruntut sampai ke atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim, yaitu bapak orang Arab Al-Musta'ribah. Nabi Muhammad lahir dengan keadaan yatim karena ayahnya meninggal 3 bulan setelah menikah dengan ibunya itu Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih sekitar 25 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Thalib ya, di Syi'im Bani Hashim. Ya, perempuan yang bertindak sebagai ibundanya adalah Asy-Syafa'ah Ummu Abdurrahman bin Auf. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, ya, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Ya. Maka Abdul Muthalib datang dengan gembira dan menamainya dengan nama Muhammad. Saking senangnya, maka kakeknya itu menamai dengan nama Nabi Muhammad. Nah, di sini ada permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mencapai usia sempurna yaitu 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan yang pelan-pelannya nanti. Menjadi cahaya ilmu. Yang ini diangkat sebagai Nabi Rasul. Peristiwa itu terjadi di bulan Juli tahun 610 masih itu sekitar sebelum kita akhir gitu ya. Pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hira. Ya, beliau berdiam diri di sebuah gua di Jabal Nur yang terletak beberapa kilometer sebelah utara di kota Mekah. Tempat itu Nabi berusaha menenangkan diri dan beribadah beberapa malam. Ibadah Nabi Muhammad mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah lebih kurang 6 bulan Nabi Muhammad berkhulwat bertahanus berdiam diri di Gua Hira, maka pada tanggal 17 Ramadan, yaitu bertepatan nanti malam, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril mengajari dan meminta Nabi Muhammad untuk membaca. Adapun ayat yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yaitu Allah yang menciptakanmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajari manusia dengan pena dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tapi di sini ada pada masa periode awal ya. Pada masa periode awal ini, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain itu istrinya. Siapa nama istrinya Muhammad? Siti Khadijah. Sebagai wanita pertama yang masuk Islam. Lalu berikutnya ada sepupunya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang pertama masuk Islam juga, tetapi ini dari anaknya. Adapun budaknya Zaid bin Harisah sebagai orang pertama masuk Islam, ini dari hamba sahaya. Dan
ada sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang pertama masuk Islam juga, tetapi ini dari laki-laki dewasa. Jadi untuk berikutnya ada perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Maksudnya apa di sini? Nabi Muhammad mengajarkan ilmu agama Islam, menyebarkan agama Islam dari tadinya gelap menjadi terang benderang, gitu kan? Tadinya sembunyi-sembunyi sekarang menjadi secara terang-terangan. Itu salah satu menjadi prioritas Nabi Muhammad. Karena pada zaman dahulu juga kaum Quraisy itu tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka menyembah berhala, ruh, jin, matahari, bintang, bulan dan segala macam. Adapun kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala ini salah satu prioritas yang sangat besar, ada kaitannya dengan hal ini karena masyarakat tersebut masih menyembah berhala ya seperti patung, matahari dan segala macam. Adapun memberi khobar tentang hari pembalasan. Nah, maksud di sini kenapa Nabi Muhammad memberi khobar tentang hari pembalasan? Karena masyarakat Quraisy pada saat itu, masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, mereka tidak percaya akan datangnya hari pembalasan. Maka di situ Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam untuk dapat mereka mengetahui bahwa dunia hanya sementara dan nanti akan ada hari pembalasan dan hari kebangkitan. Adapun merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Perilaku masyarakat pada saat itu sangat jauh melenceng dari ajaran agama Allah. Jadi itu merupakan salah satu perhatian prioritas yang sangat besar bagaimana Nabi Muhammad mensyiarkan agama Islam. Ya, lanjut ada mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Nah, di sini juga mengapa ini sebagai perhatian karena pada saat itu hak asasi manusia itu sangat bertimpang tindih. Ya, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, yang berkuasa tambah berkuasa, yang berbudak juga tidak segan-segan mereka ya, membunuh atau mencambuk ya seperti itu. Lalu berikutnya ada respon masyarakat mereka terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada umumnya orang kafir tidak senang dengan kehadiran agama Islam di tengah kehidupan mereka. Para tokoh mulai menyebarkan isu-isu yang tidak benar tentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu ajaran Islam, sehingga masyarakat banyak yang terpengaruh dengan isu-isu dan fitnah itu yang sudah disebarkan oleh para pemimpin kaum Quraisy itu sendiri. Lanjutnya ada salah seorang tokoh dari kaum Quraisy itu yang selalu menghalangi gerakan Nabi Muhammad ya adalah Abu Lahab yang mulai masuk masyarakat Arab supaya membenci Nabi Muhammad dan Islam. Bahkan Abi Thalib paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad agar tidak mengajarkan agama Islam. Ia pun diancam dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat kaum Quraisy tersebut. Pada suatu ketika Abi Thalib membujuk Nabi Muhammad agar bersedia menghentikan kegiatan tersebut. Banyak tokoh yang mengancam bila ia tidak berhasil membujuk Nabi untuk menghentikan dakwahnya tersebut. Namun permohonan pamannya itu ditolak oleh Nabi, tidak dikabulkan. Bahkan Nabi berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, sekiranya matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku supaya aku berhenti berdakwah, pasti aku tidak akan berhenti berdakwah sampai Allah memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan tersebut." Ya, baiknya ada faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Muhammad. Yang pertama ada ketakutan kehilangan kekuasaan, karena pada saat itu kaum Quraisy hanya takut kehilangan kekuasaan saja, melainkan tidak takut karena kehilangan kepercayaan diri, keimanan mereka. Karena pada saat itu Rasulullah sangat memimpin pemerintahan. Lalu yang kedua yang namanya status sosial, di mana status sosial ini saling bertimpang tindih, tidak setara yang semestinya harus terjadi. Lalu ada yang namanya perdagangan patung. Nilainya perdagangan patung di sini adalah pada saat itu Rasulullah sedang menyebarkan agama Islam, maka disitulah patung harus dihilangkan. Karena apa? Apabila tidak dihilangkan, maka belum dikatakan, belum bisa masyarakat Quraisy itu memeluk agama Islam. Makanya hilangnya perdagangan ini salah satu penyebab mereka menolak keras ajaran Islam, karena mereka masih mempercayai nenek moyang mereka dan berhala-berhala yang sudah mereka sembah. Lalu ada tantangan dakwah Nabi Muhammad ketika Rasulullah melancarkan kegiatan dakwahnya secara terang-terangan di tengah tempat kaum Quraisy dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Maka beliau melakukan satu agar orang kafir tidak suka dengan ajaran Islam, semakin membenci ajaran yang dibawa Rasulullah. Itu dapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ya. Lakum dinukum
Waliyadin, agamamu, agamaku. Seperti itu. Ya, di sini bahwa mereka menyuruh Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka dan mereka akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad. Tapi di situ sangatlah tidak bagus dan tidak sesuai dengan surat Al-Kafirun tersebut. Lalu berikutnya ada cara kaum kafir Quraisy menghambat dan menghalangi dakwah Nabi. Yaitu ada penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah. Ya. Lalu yang kedua ada penghinaan, ancaman, siksaan terhadap pengikut Rasulullah. Yang ketiga ada bujukan harta, bujukan dan wanita. Nah, di sini salah satu poin yang sangat besar itu Rasulullah dibujuk-bujuk harta supaya menerima hartanya dan kedudukan atau jabatan yang tinggi, lalu diberikan wanita-wanita yang cantik itu. Namun Rasulullah menolaknya. Lalu ada membujuk Nabi dengan bertukar sesembahan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, bertukar sesembahan itu ya Nabi menyembah Tuhan mereka menyembah Tuhan Nabi yaitu Allah, tidak bisa. Itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Kafirun tadi. Akum dinukum waliin agamamu. Lalu ada membujuk dan menghasut Abu Thalib, yaitu ya paman Nabi Muhammad agar supaya Nabi Muhammad menghentikan dakwah tersebut. Lalu menghasut masyarakat Mekah agar supaya tidak mempercayai agama yang disebar oleh Rasulullah agama Islam. Lalu berikutnya ada pengasingan dan pengikutan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan berikutnya adalah mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Islam. Oke, ada kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam dakwah di Mekah. Nabi Muhammad mengembangkan dakwahnya di Mekah dengan segala tantangan dan ancaman dari masyarakat Quraisy. Tantangan tersebut tidak menghalangi beliau untuk menghentikan dakwahnya. Maka sebaliknya, beliau terus berjuang, terus memperjuangkan dakwahnya, sehingga pada saat waktunya pengikutnya pun terus bertambah dan bertambah sampai sekarang. Adapun karakter yang harus dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu ada sabar, kegigihan, keuletan, berakidah yang benar dan kuat, harap terpuji dan menjauhi kemungkaran, serta kesetaraan derajat. Dari kelima ini kita harus memiliki semuanya. Karena apa? Karena dari kelima semua ini itu sangat penting dalam diri kita sendiri. Termasuk ini kesetaraan derajat. Kita itu harus setara, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, sama semua. Tetapi yang membedakan hanyalah keimanan. Apabila keimanan mereka turun berarti mereka kekurangan dalam iman, miskin iman, miskin akhlak. Ya mungkin itu salah satu pemaparan dari materi kita tentang dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Untuk kesimpulannya bahwa kita sebagai kaum muslim jangan jangan melakukan hal-hal yang negatif. Ikutilah ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ya, bagaimanapun Rasulullah sudah berjuang dakwah menyebarkan agama Islam. Jadi kita sebagai penerusnya atau sebagai umat Nabi Muhammad itu harus tanamkan dalam diri kita sendiri. Ya, apalagi ini, kelima ini sangat penting. Kita harus memiliki semuanya. Nah, mungkin itu. Jangan kita udah enak tapi menyanyiakan perjuangan Rasulullah. Rasulullah itu perjuangannya lain, beda dengan kita. Kita sebenarnya hanya memperjuangkan untuk menghentikan nafsu-nafsu yang negatif. Itu. Nah, mungkin dari kakak itu saja. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang bertanya, alhamdulillah semoga semuanya paham ya. Sebelum kita tutup dengan baca doa kepada majelis, kakak mengucapkan baik-baik terima kasih. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita dapat pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat buat kehidupan kita ke depannya. Mari kita tutup dengan baca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.